bertemu kembali bersama saya, Pak Guru Official. Ya, kali ini kita akan berbincang sedikit tentang persoalan pendidikan yang terjadi saat ini di Indonesia, terutama mungkin yang terjadi di Kabupaten Dairi ya. Persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, apalagi kalau guru-guru kita banyak yang katanya belum paham teknologi menggunakan aplikasi itu. Ya, jadi hari ini kita akan berbincang dengan dua guru-guru hebat kita. Ada Bu Nurleli Angkat, ya. Kemudian ada juga Pak Japorman Nababan. Salam sehat, Bu. Salam sehat, Pak. Pada pagi hari ini kita akan berbincang sedikit tentang pengalaman mereka, kemudian apa yang sudah mereka lakukan dalam melakukan pembelajaran menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mungkin yang pertama saya tanya dulu Ibu Nurleli ya, Bu. Ibu mengajar apa, Bu? Dan mengajar di sekolah mana? Saya mengajar IPS di SMP Negeri 3 Sidikalang mulai tahun 2012 sampai sekarang. Pandemi ini kita lalui sudah 1,5 tahun ya, Pak? Iya, betul. Mungkin kita mau tahu apa pengalaman Ibu, kemudian apa langkah yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi pandemik saat ini. Misalnya apa metode-metode pembelajaran yang Ibu lakukan untuk anak-anak saat ini, Bu? Metode-metode yang saya lakukan pertama sekali kan saya gaptek. Ya. Saya gaptek loh, Pak. Ya. Saya sudah tua atau toba, tapi saya gaptek loh. Jadi selama pandemi ini saya manfaatkan untuk belajar teknologi. Ya, betul. Yang tadinya saya tidak bisa buat PowerPoint, saya belajar buat PowerPoint. Kemudian yang tidak saya tahu mengoperasikan komputer, saya belajar mengoperasikan komputer. Itu langkah-langkah pertama yang saya lakukan. Karena saya ini termasuk guru yang terbesar suaranya. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Udah besar suaranya, semua besar mungkin ya, Bu. sehingga empuk, merasa anak-anak merasa empuk ya. Iya. Oke, terima kasih Bu buat penjelasannya. Mungkin pertanyaan yang serupa juga kita lempar ya sama Pak Japorman ya. Pak Japorman mungkin belum ya, tadi belum kenalan ya. Belum. Oh iya, kalau aku kan udah kenal kan. Oh ya, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang sudah kenal nanti ya, tapi kan supaya nanti publik tahu ya. Bapak nama siapa, kemudian ngajar udah berapa lama dan di instansi mana? Silakan, Pak. Oke, siap. Terima kasih kepada Pak Udi. Saya perkenalkan nama saya. Nama saya Japorman P. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Sidikalang terhitung mulai tahun 2007. Saat ini sudah mengabdi selama 14 tahun. Wih, udah 14 tahun ya, Pak ya. Baru kalau tadi kan Ibu Nurleli bilang dia setelah pandemik ini dia mulai belajar ya ilmu pengetahuan di teknologi, misalnya cara membuat Google Formulir dan lain sebagainya. Kalau Bapak apa yang Bapak sudah lakukan, Pak, kira-kira? Baik, Pak. Memang pandemi sangat melanda dunia umumnya, khusus Indonesia dan Kabupaten Dairi, di mana situasi ini mengubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan sebelum pandemi. Pasca terkena pandemi, kebiasaan-kebiasaan baru atau disebut dengan yang normal akan kita terapkan di berjalannya program mengajar kepada siswa. Penyampaian materi-materi kepada siswa agar berjalan pastinya melalui jaringan. Itu media elektronik menjadi kita menyampaikan belajar kepada siswa peserta didik. Jadi itu langkah-langkah yang sudah kita siapkan. Sama mungkin seperti apa yang disampaikan Ibu. Dari hasil pertemuan-pertemuan dengan beberapa guru melalui MGNP, musyawarah yang dibijaki oleh pimpinan kita, melakukan pembelajaran lewat Google Classroom dan WA. Mungkin berbagai varian-varian baru ataupun metode-metode baru yang termasuk dalam Google Class bisa kita sampaikan variasi-variasi agar pembelajaran ini menarik diterima oleh siswa. Itu mungkin hal-hal yang sudah kita lakukan terkait pembelajaran tadi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu penonton. Ini guru kita ini sudah Bu Nurleli kemudian
Pak Nababan ini ternyata sudah punya pengabdian yang sangat lama. Begitu, mungkin pengalaman mereka juga sudah banyak dalam dunia pendidikan. Kemudian tadi sudah disampaikan apa langkah-langkah yang sudah mereka lakukan ya dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi saat ini. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang kedua ya, mungkin kan kalau kita sudah lakukan hal-hal pembelajaran di sekolah dengan berbagai macam metode kita, ada nggak kira-kira kendala yang dihadapi ya? Mungkin kendala dalam melakukan pembelajaran ini. Mungkin, Bu, Nurleli dulu, Bu. Oh, Silakan. banyak sekali Pak. Banyak ya. Ya, gara-gara pandemi ini kita semua naik, Iya. terutama berat badan saya. Darah tinggi kita itu ya. Bukan apa-apa, kita stres. Iya. Jadi kan nafsu makan itu banyak, melimpah kayak gitu. Kita kan stres dengan keadaan anak-anak ini. Contoh, anak-anak ini sudah kita himbau untuk mengerjakan tugas, sudah kita berikan. Kita himbau untuk mengerjakan tugas. Karena kita kasih waktu, ada 2 minggu, ada seminggu, padahal hanya 2 soal atau 3 soal malah ya. Kita kasih waktu seminggu, tidak juga dikerjakan. Akhirnya apa? Pelan-pelan kita makan ya. Jadi kita makan. Ya. Nah, itu salah satunya ya. Jadi banyak sekali. Memang beberapa siswa ya, siswa kita itu kan kita sebagai guru kan harus sensus juga. Iya, betul. Sensus. Contohnya kita harus sensus tentang apa namanya itu pendapatan orang tua. Oh, pendapatan orang tua juga perlu dilihat ya, Bu. Ya, perlu kita lihat karena ada satu siswa saya yang saya sendiri lihatnya sih. Dia ada di kampung-kampung sana. Mereka Nama kampungnya kalau tadi mana, Bu? di Kutarahu tapi masuk lagi ke dalam. Oh, Kutarahu tadi masuk. Nah, Ya, diangkat ya. Kutarahu masuk lagi ke dalam itu. Dan untuk pertama kali saya masuk ke sana, saya belum pernah ke sana karena saya kemarin itu mencari-cari tahu siswa itu di mana. Ya. Saya sampai sana saya merasa sedih. Kenapa, Pak? Mereka ada 7 orang, Ya. 7 orang keluarga. Mamanya itu stroke. Aduh. Mamanya itu stroke. Saya kasihan lihatnya. Jadi mereka itu hanya punya 2 HP. Sementara abang kakaknya itu udah SMA. Iya. Dan dari siswa yang ketiga juga. Iya. Mereka hanya memakai 2 HP sementara mereka ada udah SMA. Berarti yang 2 HP ini digunakan untuk mereka semua. Iya. Sementara yang sekolah itu udah 5 orang. Iya. Ya kan? Saya kasihan juga melihatnya. Tapi walaupun demikian, dia ada kemauan untuk belajar. Setiap kita himbau untuk datang ke sekolah, orang tuanya cepat datang ke sekolah, ya. Jadi ada perhatian. Tapi yang paling sulit sekarang ini, apa itu, Bang? ini yang paling sulit. Harus sulit. Di rumah WiFi lengkap, Iya. ya. Ekonomi kelas atas, Iya. ya. Maaf dulu ya kan. Orang tuanya berpendidikan dua-dua, Iya. ya. Anak HP-nya lebih tinggi spek HP anak itu daripada kita. Guru ya. Iya, daripada guru. Iya. Karena mungkin kemampuan ya. Iya. Tapi tidak mengerjakan tugas. Ini juga Itu kendala yang paling ya. sulit. Itu yang paling sulit. Kita ajak komunikasi orang tuanya alasan sibuk. Sementara kan kita sebagai guru rasanya sakit di sini dada kita ini. Sakit di hati ya. Iya, sakit di hati. Sakitnya tuh di sini, Bu. Bukan permasalahan gara-gara ekonomi, ya kan? Ini permasalahan karena anak terlalu dimanja dan diikuti tanpa diarahkan. Sayang yang membuat bolong istilahnya ya. Oke, Bu. Saya pikir memang ini kendala yang yang kerap dihadapi memang guru-guru di seluruh Indonesia ya, Bu ya, Pak ya. Dan Bapak Ibu mungkin yang menyaksikan channel ini juga pasti merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Nurleli ya, tentang apa tantangannya. Mungkin apalagi kalau kita nanti berbicara tentang tantangan yang dihadapi teman-teman guru yang ada di pedalaman misalnya, yang nggak punya listrik, yang nggak ada jaringan internetnya ya. Apalagi saya misalnya yang pernah dulu mengajar di pedalaman Papua itu, mungkin yang saya rasakan itu mungkin lebih dari yang dirasakan sama Bu Nurleli ya. Oke, jadi sekarang mungkin kita lempar pertanyaan yang sama lagi mungkin untuk Pak Jaforman, Pak. Mungkin kendala yang dihadapi kan mungkin sama ya dengan Bu Nurleli, tapi mungkin ada yang membedakan, Pak, yang Bapak rasakan, silakan. Mungkin yang pertama dari kendala sarana prasarana sekaitan dengan pemberian pembelajaran lewat daring. Dalam hal ini jaringan internet. Dalam ini menjadi faktor utama sehingga pemberian materi kepada anak-anak
terkendala jaringan, lelet dia. Masa jaringan Pak ya? Iya. Lelet ya. Pengambilan literasi pembelajaran juga kita kan menggunakan internet. Iya, iya betul. Yang pertama. Yang kedua, faktor dari siswa itu sendiri memang cenderung 80% masalah dari siswa selalu. Karena Dari siswa kebanyakan memang. ya, masalahnya di mana? Memang di usia SMP 11 sampai 14 tahun memang labil. Memang harus betul mempunyai kontrol yang ketat. Ya, Siapa yang lebih dekat dengan mereka mungkin orang tua. Ya. Jadi kan juga kerjasama dari orang tua agar di saat guru memberikan tugas kepada siswa tetap dibantu orang tua. Ya, betul. Jadi dalam hal ini kenapa? Memang pengalaman kita hal itu juga hal kegiatan dari ini membuat anak-anak sering mengharapkan segala cara dengan berbohong. Ya, ya. Disampaikan kepada guru saya sudah kirim, ditanyakan kepada orang tua anak saya sudah kirim. Padahal belum ya. Cek lokasi belum. Berbohong dia tadi. Iya, Iya, ya. Coba di mana yang sudah kirim? Ya. Oh, belum rupanya Pak. Jadi membohongan. Ya, ya. Tapi kita tanya lagi orang tua, kenapa kemarin tidaknya kamu ngerjakan kamu handphone begini? Iya. Makanya pegang handphone tapi dalamnya game. Jadi memang betul efektif kita Iya, iya melakukan. betul. Karena apa? Memang namanya sifat keasikan ini lebih enak dari belajar. Ya, ya. Namanya asik dia karena di internet ini kan banyak game-game yang menarik untuk Iya, anak-anak iya. sehingga melupakan pembelajaran. Iya, iya. Jadi diharapkan juga terjadi koordinasi yang baik antara guru, Antara guru, orang tua, siswa dan murid-murid siswa ya Pak ya. dan sekalian ditambah juga pemerintah setempat, aparat desa dan seterusnya memantau anak-anak yang berkeliaran di tempat-tempat yang memantau anak-anak. Iya. Tetap posisi belajar. Iya, iya. Itu mungkin harapan kita untuk mendengarkan kendala-kendala yang sudah disampaikan tadi dan memang masih banyak lagi kendala-kendala. Iya, iya. Itu mungkin. Oke, baik para penonton Pak Guru Official, hari ini memang sudah disampaikan ya tentang apa kendala-kendala yang dihadapi. Karena lain nanti kendala yang dihadapi nanti teman-teman guru yang ada di perkotaan misalnya dengan teman-teman guru yang ada di pedalaman yang tadi saya sampaikan yang tidak ada akses jaringan internet, kemudian tidak ada listrik, kemudian yang kemampuan ekonomi orang tuanya yang enggak mendukung misalnya untuk membeli handphone untuk anak-anaknya. Nah ini kan jadi apa ya tantangan tersendiri ya untuk kita sebagai guru, bahkan untuk mungkin pemangku kebijakan di negeri ini ya. Maka itu memang kita perlu saling mendiskusikan apa hal-hal yang terjadi di sekolah kita masing-masing sehingga nanti kemudian kita bisa cari solusinya sama-sama begitu ya Pak ya. Ya. Nah kemudian ini kan berarti nanti berkaitan dengan pembentukan karakter mungkin ya. Kalau tadi mungkin dari cerita Pak Jaforman ini kan anaknya disuruh mengerjakan tugas ternyata dia bilang udah padahal sebenarnya belum ya Pak ya. Nah ternyata di sini kan apa ya perilaku juga dibentuk begitu. Bahkan kalau saya pribadi mungkin bisa katakan Pak ini membentuk karakter anak menjadi semakin buruk mungkin ya Pak ya karena pandemi ini ya begitu. Mungkin ini pertanyaan berikutnya Bu, mungkin untuk Bu Nurleni. Kira-kira kalau menurut Ibu ya apa solusi yang harus kita lakukan sebagai guru mungkin supaya pembelajaran di masa pandemi ini semakin maksimal dan efektif? Silakan Bu. Ya. Kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Jaforman ya, bahwasanya adanya kerjasama yang baik Iya, antara kerjasama yang orang baik, ya. tua, antara orang tua dan siswa. Kadang kan seperti banyak yang kita hadapi ya, saya juga pernah itu menghadapinya. Kita telepon anaknya, setiap kita telepon Iya, anaknya. Alasan mamanya apa? Dikatakan mamanya itu anaknya pergi lah, inilah. Yang paling parah di pandemi ini mereka jalan-jalan. Aduh. Bukan ya di rumah aja, itu deh. Udah di mana? Di Jambi. Udah di mana? Di Siborong-borong. Udah di mana? Itu kan menjadi satu permasalahan yang sangat besar ya. Jadi kan kerjasama antara orang tua dan guru itu memang itu yang paling utama. Kemudian pendekatan emosional. Ya betul ya. Pendekatan emosional ya, karena anak-anak tadi lagi puber ya kan, anak-anak puber ini penyakitnya kalau dikerasin dia makin keras ya. Itu dia. Jadi kalau dia dikerasin kan makin keras. Jadi pendekatan emosional itu biasanya datangnya dari orang tua karena mereka 24 jam bersama ya. Kita bagaimana pendekatan emosional karena kita tidak bisa bertatap muka
apakah. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya Kita mau lakukan tatap muka juga takut ya Bu ya. Ini kan memang iya. tidak bisa untuk dekat-dekat ya, social distancing ya Bu ya. Iya, social distancing kan. Sementara kita datangkan mereka ke sekolah itu menjadi masalah. Iya, iya. Nah, bagaimana pendekatan emosional kita? Bermasalah kita dengan cara di sosmed kita harus mengikuti seperti mereka. Oh gitu ya, harus ikut di sosmed mereka ya. Mengikuti mereka. Apa sih mau mereka? Oh, iya. Dengan cara pendekatan emosional tadi contoh ya. Mereka sukanya gimana gitu kan. Kita harus tahu dulu IG-nya apa. Dari IG-nya kita tahu masalahnya apa kan. Oh, Dari iya. Facebook-nya kan kadang dia curhat di situ loh. Iya, iya. Kadang di status WA gitu Iya, ya. iya. Jadi kadang saya nggak nggak mengkomen di status WA-nya gitu. Karena apa? Kalau kita komen status WA, kita nanti ditutup privasi status ya kan. Oh, jadi nggak bisa nanti untuk melihat status itu. Status dia lagi ya. Oh, Jadi iya. pendekatan emosional dan kerja sama orang tua menurut saya Iya. itulah yang bisa saya lakukan. Iya. Kalau hal-hal yang lain, kalau seperti untuk siswa-siswa yang tidak mampu itu kayaknya kucuran dana untuk bantuan beberapa kepada mereka sudah terkucur ya. Kemudian belum lagi yang apa namanya itu paket yang dari Kemendikbud Oh iya, pakai ya. Kemendikbud. Cuma permasalahan nggak pakai Kemendikbud itu ada Pak. Oh ada ya, Masalahnya. oke. Nanti mungkin itu sedikit kita bahas nanti ke situ ya Bu ya. Tapi yang penting teman-teman pendidik dimanapun berada, apa tadi yang disampaikan oleh Bu Nelly itu saya pikir bisa jadi inspirasi untuk kita semua ya, mau dimanapun kita berada. Yang pertama tadi kerjasama ya Bu, kerjasama yang baik antara orang tua, kemudian murid dan gurunya sendiri. Kemudian memang harus ada pendekatan emosional gitu ya. Pendekatan emosional ini kan memang untuk menimbulkan rasa memiliki, sense belonging misalnya antara murid dengan guru begitu. Kalau itu sudah ada maka pembelajaran bisa kita maksimalkan dengan baik. Oke, mungkin kita lempar ke Bapak yang ganteng ini. Tapi sebelumnya ini saya kenalkan dulu ya, ini Bapak Japorman ini ternyata juga Sekretaris Umum ISORI Kabupaten Deri loh. Jadi Bapak ini sudah punya banyak prestasi sebenarnya begitu. Cuman dia diam-diam aja gitu ya. Oke, mungkin Makanya kesiswaan ya Pak. oh iya, ini juga wakas kesiswaan di sekolah kami. Jadi beliau ini lebih memahami ya tentang bagaimana dunia siswa itu. Bapak ini sudah punya pengalaman yang dari sekolah terjang yang sangat baik. Mungkin pertanyaan sama juga Pak, yang saya sampaikan sama Bu Nurleli. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Solusi yang kita lakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang tadi kita hadapi itu. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Menambahi mungkin apa yang disampaikan Ibu Nurul. Iya. Menambahi. Itu apapun cerita untuk memperbaiki karakter anak-anak, untuk konseling tentang kepribadian anak harus tatap muka. Iya, iya. Dalam artian di samping kita kena pandemi, berarti protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan boleh dilaksanakan lewat SIP. Iya, iya. Pertemuan-pertemuan lewat konseling kepada anak harus kita datangkan ke sekolah. Ke sekolah harus tatap muka memang Pak ya. Ya, orang-orang siswa-siswa yang bermasalah terhadap pembelajaran umumnya memang tidak semua. Ya. Dari 820 orang mungkin siswa kita, mungkin kira kisaran 20-30 yang bermasalah, yang mulai mengirim tugas. Oh, Yang lainnya iya. tetap COVID Tetap juga ya. mengerjakan Iya, tugas. iya. Tidak, jadi kita salahkan semua, tidak. Iya, betul. Tapi untuk menangani seperti ini, apakah kita diamkan? Tidak. Iya. Lewat kita juga sudah pernah sampaikan kepada pimpinan lewat formular. Mari kita datangkan anak-anak ke sekolah. Iya, iya. Tetap protokoler, tetap mengukur suhu, dan di pertemuan dalam satu ruang atau boleh di luar ruangan. Iya, betul. Dengan tujuan apa? Kita bina mentalnya, mengapa apa kendala-kendala yang dihadapi anak. Kadang memang keburukan yang timbul pada anak itu tidak ada dari hati, tapi ada kesempatan mungkin. Karena dari kesempatan ya. Nah, Iya, iya. kesempatan tadi. Jadi dia nggak ada niat. Contohnya mengerjakan tugas. Tapi asik kalau mengirim tugas ke dalam game atau segala macam, Iya. dan sisi menarik, Iya. dia mengalihkan tugas melakukan itu. Dan saya juga pernah temukan anak-anak yang jujur. Saya tidak ingin, seperti yang saya bilang tadi, diciptakan suatu kebohongan. Saya tidak ingin. Karena betul, jika betul. saya ciptakan suatu kebohongan, muncul kebohongan kedua. Kedua akan Dan seterusnya ya. Apa ada baiknya jujur, selesai masalah. Iya. Kita kasih pencerahan. Kita sampaikan kepada anak-anak. Dan ini berubah namanya Idilanko. Kalau kita kendala dari siswa kita. Iya. Jadi dia jawabannya, saya sudah doktrin, saya tidak mau kebohongan, jawaban yang jujur. Kenapa tidak pilih tugas? Main game Pak. Saya kasih klarifikasi. Iya. Emang main game kita tidak larang.
Iya. Tapi jangan jadi game mengatur kita. Iya, Mari betul. kita atur waktu. Betul. Pada saatnya main game, pada saatnya mengerjakan tugas. Mungkin terima kasih. Saya lihat sudah ada perubahan kepada dia. Udah ada perubahan sekarang Pak ya? Ada perubahan. Mas, itu mas Luar seorang. biasa. Iya. Bagaimana kalau kita pakai seperti yang saya bilang tadi, lewat tatap muka kepada anak-anak, kita kasih sentuhan kepada anak-anak, Iya, iya. mana yang baik dilakukan terhadap pembelajaran, mungkin mereka akan berubah. Dan ini kesinambungan. Itu mungkin tambah-tambahan apa yang sudah disampaikan Ibu Leli tadi. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan dulu para penonton official guru dimanapun berada. Ini kan apa ya, semacam inspirasi para bapak ibu yang menyaksikan acara ini. Kita hanya berbagi pengalaman kita, apa yang sudah dilakukan oleh Guru Nur Leli, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Pak Japorman, itu yang kita bagikan lewat channel pada hari ini. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk bapak ibu dimanapun berada. Nah sekarang mungkin apa ya yang terakhir mungkin ya Pak sama Ibu Nur Leli ini kan apa ya tentang main game ini gitu. Saya pikir saya juga sebagai guru melihat permainan game membuat anak-anak ini kan candu gitu. Saya kadang lihat ketika saya naik angkot misalnya, mereka asik main game aja, main game. Ketika pergi saya kemarin ke lapangan stadion yang di sana itu, di stadion itu sudah banyak anak-anak yang berkumpul dan ternyata saya lihat mereka main game di situ, gitu. Main game. Dan saya merasa ini adalah satu tantangan kita ke depan. Dan mungkin ini sudah terjadi, begitu ya. Karena kita kan tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, begitu. Kalau ternyata anak-anak lebih candu main game, akhirnya tidak melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, ini kan jadi bumerang untuk kita sebagai guru. Nah, mungkin trik-trik apa yang harus dilakukan oleh siswa kira-kira menurut Ibu dan Pak Japorman untuk supaya mereka ini kan seperti yang tadi Pak Japorman bilang, main game sih bisa gitu, tapi apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Mungkin Bu Nur Leli dulu. Saya dulu Pak. Ya. Oke, kadang kan kita lihat ini sisi game itu menarik. Kemudian aplikasi sekarang yang seperti perempuan yang kayak orang gila ya. Iya. Itu kan hal-hal yang menarik ya. Jadi kalau saya rasa jadi kita terjun ke hal yang menarik mereka. Misalnya kan, tapi saya masih belum punya ide sih, belum melakukan. Jadi yang menarik itu game. Kalau bisa sebenarnya kita pembelajaran itu pun seperti game itu aja kita buat ya. Jadi menarik. Pelajaran itu seperti game ya. Oh, ini juga ide yang menarik ini Bapak Ibu ya. Jadi pelajaran itu seperti permainan kita buat. Jadi dia berusaha untuk jadi pengen tahu. Iya. Karena anak-anak itu sebenarnya keponya itu lebih tinggi katanya ya. Kepingin tahunya itu sebenarnya lebih tinggi karena anak-anak sekarang nggak ada yang bodoh ya kan. Nah, semuanya pintar. Jadi karena anak pintar itu sudah pasti mempunyai sifat ingin tahu. Iya. Rasa ingin tahunya tinggi ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Coba kita buat seperti pembelajarannya. Itu kayak keren juga itu kayak itu. Game kan dia ada seperti aplikasi yang menarik seperti orang gila ya, kan? Menurut Tapi saya isinya materi-materi pembelajaran Bu ya. Menurut saya ya. Iya. Oke, saya pikir itu apa ya? Gagasan yang sangat cemerlang ya dari Bu Nur Leli tadi. Bagaimana kita mendesain pembelajaran ini dia berbasis game mungkin seperti itu ya. Tapi ya ini jadi bahan renungan saja untuk kita para guru dimanapun berada. Nah, kemudian mungkin untuk Pak Japorman kira-kira langsung saja Pak. Ya, baik Pak. Perlu pemberitahuan manakala tidak ada masih ada beberapa orang yang tidak mengetahui bahwa sekarang ini sudah tercipta namanya e-sport. E-sport ya? E-sport. E-sport itu apa kira-kira Pak? Itu elektronik sport yang dimainkan lewat game. Oh Jika iya. ada permainan game dia sudah dipertandingkan tingkat nasional bahkan internasional. Oh iya betul. Jadi untuk itu cara yang tadi bagaimana anak-anak tidak sampai candu. Yang pertama mungkin sekitar dengan e-sport yang saya sampaikan tadi. Ada baiknya apa salahnya dari awal main-main jadi bentuk jadi berprestasi boleh. Itu mungkin. Jadi dia tidak hanya untuk mengasihkan aja, tapi bisa diproses dilatih untuk menjadi yang terbaik dalam game tersebut. Dan game-game ini tidak semua game. Oh ternyata ada game ini yang memang diperlombakan gitu Pak ya. Itu contohnya Mobile Legends Iya. sudah dipertandingkan. Iya betul. Game klasifikasi umur. Jadi tidak terhabis waktu hanya untuk main game aja, untuk menyenangkan asik aja, banyak untuk prestasi boleh kita buat. Oh gitu. Nah, di samping selain untuk prestasi juga
arahan kita kepada anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi, istilahnya kita tidak dilarang untuk main game, tapi batasan waktu tetap kita berikan. Jadi orang tua, guru bisa menyampaikan jangan untuk main game di sini. Sampaikan juga kendala untuk main game, kenapa ke mata. Faktor kesehatan juga kan dari cahaya yang ke pandangan kita dan berpengaruh. Kita kasih tahu dampak-dampak negatif dan positifnya. Boleh, jadi mungkin pemahaman-pemahaman ini lewat pendekatan-pendekatan kepada anak-anak ini dengan sendirinya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi di usia tingkatan sekolah di SMP ini masih labil. Dalam artian mereka belum tahu penuh mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya kita tidak boleh jenuh-jenuh menyampaikan kepada anak. Emang terus setiap pagi bahkan setiap saat kita sampaikan kepada anak-anak ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Mungkin saatnya mereka nanti ketika yang lebih tinggi di SMA sadar. Di SMA dia, oh iya pas yang sampaikan bapak yang kemarin gini. Sana dia sadar. Proses pematangan pemikiran mengambil keputusan mana yang baik dan yang benar. Oke, sangat luar biasa teman-teman dimanapun berada ya, tentang bagaimana langkah-langkah atau trik yang harus kita lakukan sebagai guru. Game itu bukan hanya membuat siswa menjadi tidak melakukan tugas, tidak. Ternyata game ini memang bisa juga berdampak positif, tapi juga memang bisa berdampak negatif. Kalau dia berdampak positif, maka kita harus batasi waktu tadi ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Japorman tadi itu. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita, diskusi kita, ngobrol kita pada pagi hari ini, mungkin ini pertanyaan dari hati, Pak, sama Bu Nurleli ya. Ibu Nurleli rindu nggak dengan siswa-siswa kita yang sudah lama tidak ketemu ini, Bu? Oh, sangat rindu, Pak. Sangat rindu. Sangat rindu ya. Sangat rindu ya. Kalau rindu kita itu dilukiskan di dalam lautan, saya rasa nggak bisa lagi. Ya. Kalau dimanapun disebutkan, kita sangat rindu. Kenapa? Setiap hari yang biasanya kita bercanda dengan mereka, ya emosi kita ketemu. Jadi kan satu aura kita itu bertemu dengan siswa itu, sehingga timbullah rasa saling rindu, saling memiliki. Ya. Jadi kalau rasa rindu itu nggak bisa dilukiskan, ya. Kalau misalnya dikatakan ya hari ini kita bertatap muka. Pengen sekali ya. Sangat. Jangan bukan pengen lagi. Sangat. Apa satu hal saja Bu yang paling Ibu rindukan? Satu hal saja yang paling rindukan yang ketika di dalam kelas. Saya rindukan yang di dalam kelas. Ketika suara tertawa kita bertemu. Gitu ya. Ketawa kita bertemu, baru dia menyapa kita dengan senyum yang terindah. Karena pagi-pagi melihat kita itu senyum terindah, walaupun dia cemberut kita senyum atau kita cemberut dia tersenyum, itu sangat menyenangkan. Sangat menyentuh sekali ya. Obat ya. Sangat menyentuh sekali. Jadi anak-anak sekalian yang menyaksikan acara ini, kita guru-guru juga ternyata sangat merindukan kalian, begitu ya. Kalau kalian mungkin tidak merindukan kami, tapi kami sangat merindukan kalian. Kita juga berharap ini secepatnya pandemi ini bisa berakhir. Mungkin dalam waktu yang singkat ini begitu. Kalau Pak Japorman, mungkin Bapak rindu nggak dengan siswa-siswa Bapak yang selama ini ketemu, yang biasa bermain, Pak? Saya tidak rindu, Pak. Oh, tidak rindu ya? Kenapa, Pak? Sangat rindu pun tidak. Oh, sangat rindu juga tidak ya? Tapi sangat rindu. Oh. Jadi sangat memang tidak bisa diungkapkan begitu saking. Kalau sangat rindu kata seolah-olah simple. Iya. Sangat simple. Oh, tapi sangat ya, Bang. Kapan lagi di atas segala sesuatu, pokoknya kita berdoa sama Yang Maha Kuasa. Pandemi ini berlalu lah. Iya, betul. Amin. Pasca pengalaman kita yang sudah terlanda, yang sudah kita lalui semua, mungkin mengingatkan kita akan memang Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Iya, betul. Amin. Jadi memang pandemi ini menjadi pukulan kepada umat manusia semata-mata di kemampuan teknologi, di kemampuan otak, di kepintaran manusia masih ada yang lebih maha kuasa ya. Iya, betul. Sangat menginspirasi sekali dan sangat menyentuh teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Japorman. Mungkin ada satu lagi hal yang menarik, Pak, yang Bapak paling rindukan lah. Kalau tadi mungkin Bu Nurleli ini katanya bisa tertawa bersama-sama, itu kan seperti harta yang tidak bisa kita beli dengan uang gitu, Pak. Nah, itu mungkin kelebihan kita mungkin dengan yang lain. Kalau kita guru-guru kan bisa mendapatkan hal-hal yang seperti itu ya. Kalau Bapak kira-kira apa, Pak, yang Bapak paling rindukan satu saja?
Saya merindukan di saat pembelajaran anak-anak ini, saya mengetahui kelebihan seseorang dan kekurangan anak-anak. Ya, Di mana kelebihan anak-anak yang sudah punya kelebihan akan kita buatkan stigma positifnya kepada yang mempunyai nilai kekurangan. Dan yang punya kekurangan kita buat positif dari yang kelebihan. Jadi saling menutupi. Jadi kita betul-betul mengetahui secara real, secara nyata, dipandang mata dan kita rasakan secara batinia, melihat anak-anak itu akan kemampuannya yang secara nyata. Itu mungkin untuk meningkatkan apa yang sudah kita berikan pembelajaran kepada anak-anak, kita ketahui sejauh mana anak-anak itu menguasai apa yang sudah kita ajarkan. Teman-teman, itu pertemuan kita dengan guru-guru yang hebat ya, dari SMP Negeri 3 Sidikalang, ada Bu Nurleni, kemudian ada dengan Pak Jaforman. Apa yang tadi disampaikan semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi bahan renungan untuk kita semua ya, dimanapun guru-guru yang tetap setia menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Tetap semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini berakhir dan kita bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita ini. Sekali lagi terima kasih Bu Nurleni, kemudian Pak Jaforman sudah bersama saya dalam channel ini. Nanti teman-teman jangan lupa di akhir channel ini untuk like, subscribe, dan bagikan untuk teman-teman yang lain. Sampai ketemu kembali untuk channel saya yang berikutnya.